Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung ini malam ya, saya rekam videonya, jadi selamat malam juga untuk adik-adik sekalian. Oke, sekarang to the point aja ya, kita langsung masuk ke materi berikutnya, yang dimana sebelumnya itu materinya tentang jurnal penyesuaian dan raja lajur. Mungkin Ibu sedikit review tentang jurnal penyesuaian sama neraca lajur ya. Jadi intinya jurnal penyesuaian ini juga merupakan salah satu siklus akuntansi. Intinya siklus kita berjalan tentang siklus, otomatis dia harus masuk di dalam siklus tersebut. Karena jika tidak ada penyesuaian atau tidak ada proses yang namanya jurnal penyesuaian tadi, maka kita tidak akan bisa finishing sampai bisa membuat yang namanya laporan keuangan. Ya seperti itu. Jadi jurnal penyesuaian ini yang kita gunakan ini tujuannya adalah untuk menyesuaikan transaksi-transaksi yang di awal kita catat pada awal periode, kita sesuaikan di akhir periode dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya. Jadi bisa gini kan, kadang-kadang kalau seandainya di awal kita catat itu contohnya kayak perlengkapan sebesar 2 juta. Tapi dengan berjalannya waktu selama 1 tahun periode berjalan kan pasti perlengkapan tersebut akan digunakan. Dan di mana nanti nilainya juga pasti akan berkurang, persediaannya kah atau mungkin apapun itu. Nah, nanti kalau udah berkurang kan otomatis tidak bisa kita sajikan nanti di laporan keuangan nilai dengan yang pertama kita catat di awal periode. Jadi kita harus sesuaikan di sini dengan yang keadaannya sebenarnya, bahwa perlengkapan mungkin sisanya itu adalah 1 juta yang belum digunakan, maka itu yang perlu kita catat di laporan keuangan nantinya. Jangan mencatat yang di awal, karena nanti akan terjadi yang namanya kelebihan penyajian di laporan keuangan. Nah, itulah fungsi dari jurnal penyesuaian. Ini mungkin Ibu sedikit review aja ya, karena sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya tentang jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Jadi kalau neraca lajur itu sendiri ya fungsinya sebenarnya hanya untuk membantu kita menggantikan buku besar tadi. Karena kan kalau seandainya, jadi pada dasarnya itu jurnal penyesuaian itu bentuknya sama dengan jurnal umum, dengan jurnal khusus seperti itu. Hanya mungkin beda nama kopnya aja. Di mana yang di awal itu kita sebut sebagai jurnal umum dan sekarang kita sebut sebagai jurnal penyesuaian. Nah, nanti di sini karena sudah tahap di jurnal penyesuaian, dalam arti kan pasti sudah terlalu banyak transaksi yang terjadi selama 1 tahun periode. Jadi kan pasti nggak mungkin kalau kita posting satu-satu ke dalam buku besar. Jadi mau nggak mau kita butuhkan yang namanya neraca lajur supaya kita bisa mempersingkat dalam waktu, maksudnya mempersingkat ketika kita mau posting ke buku besar atau kita mau pindahkan saldo-saldonya tadi ke buku besar tersebut. Jadi kita diperbantukan dengan adanya neraca lajur. Jadi neraca lajur ini ada yang 10 kolom dan 12 kolom. Mungkin bisa direview kembali di video sebelumnya jika mungkin ada sempat lupa ya. Jika ingin melihat kembali tentang neraca lajur dan jurnal penyesuaian bisa dicek lagi di video sebelumnya. Ya sekarang setelah kita sudah membuat penyesuaian dengan transaksi-transaksi tersebut dan sudah kita masukkan atau kita postingkan dengan menggunakan bantuan yaitu neraca lajur atau worksheet tadi, barulah kita bisa membuat namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini kita sajikan setelah semuanya sudah disesuaikan, baru kita bisa bikin laporan keuangan. Oke? Ya sekarang kita masuk ke materi yang baru yaitu tentang laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sendiri inilah merupakan media komunikasi dan pertanggungjawaban antara perusahaan dan para pemiliknya atau pihak lainnya. Jadi ini merupakan media. Mungkin ya, kebayang ya kalau seandainya kalian kerjanya di accounting, mungkin di lantai 1 contohnya gitu ya, dan si pemiliknya itu di lantai 6 contohnya seperti itu, atau mungkin si penanggung jawabnya atau mungkin yang mempunyai saham di perusahaan tersebut dia mungkin di lantai atas. Bagaimana cara mengkomunikasikan terkait kondisi keuangan? Ya cara paling mudah adalah dengan adanya laporan keuangan tadi. Jadi laporan keuangan ini dia tuh menyediakan semua rangkuman informasi kepada pemilik terkait kondisi keuangan seperti itu ya, entah mungkin kasnya berapa, hutang dia berapa, piutangnya mungkin berapa, persediaannya tinggal berapa, seperti itu ya. Modalnya mungkin bertambah atau berkurang, semuanya ada dalam laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini dia tuh benar-benar menjadi suatu media untuk memberikan informasi kepada pemilik atau mungkin kepada eksternal, pihak-pihak eksternal ya, termasuk pihak investor dan juga termasuk pemerintahan yang berkaitan dengan pajak nantinya. Juga membutuhkan namanya informasi laporan keuangan. Jadi laporan keuangan ini juga digunakan untuk merepresentasikan keadaan fisik dan operasi suatu perusahaan. Jelas ya, jadi laporan keuangan ini adalah suatu batang tubuh dari suatu perusahaan untuk diketahui bahwa bagaimana kondisi perusahaan, bagaimana proses itu berjalan, bagaimana hutang-hutang di luar sana, bagaimana kita harus membayar pajak, semua dapat kita ketahui dari laporan keuangan yang disajikan.
Nah, manfaat dari laporan keuangan sendiri, bagaimana untuk pihak manajemen? Jelas, dia sebagai dasar untuk perencanaan dan pengendalian perusahaan, sorry ya. Jadi dia itu menjadi suatu tolak ukur untuk bagaimana nanti ya rencana kita ke depan. Contohnya mungkin piutang kita adanya segini gede, mungkinnya sekitar 5M. Nah, bagaimana kita merencanakan supaya piutang ini bisa tertagih semuanya dan bisa meningkatkan kas kita atau omset kita di tahun berikutnya, seperti itu. Atau mungkin mau lihat penjualan kita, pendapatan penjualan kita mungkin cuma segini, bagaimana kita harus merencanakan di tahun depan harus bisa meningkat dari tahun sekarang. Jadi itu ya, untuk pihak manajemen itu sebagai dasar perencanaan dan pengendalian perusahaan. Kalau seandainya ngomong tentang pengendalian ya jelas, contoh mungkin kasnya semakin sedikit atau mungkin hutang semakin banyak, ya bagaimana kita bisa mengatasi ini, ya kita tahu semua informasi itu dalam laporan keuangan tadi. Dengan adanya itu kita bisa merencanakan dan bisa memberi keputusan atau membuat keputusan terkait bagaimana cara kita mengendalikan hal ini supaya tidak terjadi lagi di tahun berikutnya. Untuk pemilik, nah, kalau untuk pemilik, dia untuk mengukur hasil usaha perusahaan berkenaan dengan modal yang telah diinvestasikan. Jadi, para pemegang saham pastinya kan juga membutuhkan namanya informasi laporan keuangan ini supaya dia bisa tahu perusahaan ini udah sampai di mana, hasilnya tuh bagaimana, meningkat atau menurun, bagaimana dengan modal, ada perubahan apa tidak, seperti itu ya. Yang ketiga adalah kreditur. Kreditur ini contohnya kayak perbankan gitu ya, atau mungkin lembaga-lembaga yang memberikan pinjaman pada perusahaan tersebut. Dia juga melihat keamanan dari pinjaman telah diberikan kepada si perusahaan ini. Apakah kedepannya dari laporan keuangan disajikan nih perusahaan tersebut masih bisa untuk membayar hutang-hutang dia atau bisa menanggulangi hutang-hutang yang sudah dipinjamkan tadi. Kalau pemerintah ya jelas untuk dasar perhitungan pajak. Jadi manfaat laporan keuangan itu sangat-sangat besar ya di sini. Selanjutnya, ada 9 elemen dari laporan keuangan. Jadi dalam laporan keuangan itu kita akan tahu apa saja yang disajikan terkait dari 9 elemen. Yang pertama terkait aset, di mana aset itu ada aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud, hutang atau kewajiban, modal, pendapatan, biaya, untung atau laba, rugi, setoran, dan prive. Jadi semua ini nanti 9 elemen ini yang akan ada di dalam laporan keuangan tadi. Jadi kalau kamu tahu tentang aset, ya adanya di laporan keuangan. Mau tahu tentang hutang, ya adanya di laporan keuangan, dan seterusnya. Jadi itu ya, 9 elemen laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan itu terdiri atas berapa saja? Nah, di sini yang saya tampilkan tuh ada 4, neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Tapi perlu diketahui oleh adik-adik sekalian, tidak semua instansi, entitas, atau organisasi itu menerapkan 4 laporan keuangan ini. Dalam arti, tidak semuanya itu laporan keuangan ada 4 gitu loh. Ada perbedaan-perbedaan sesuai dengan standar yang digunakan dan sesuai dengan kondisinya. Contohnya, kayak perusahaan-perusahaan yang sudah listing ke Bursa Efek atau perusahaan-perusahaan yang besar ya, yang nilai omset itu udah material sekali, udah besar banget, itu mereka laporan keuangannya bukan cuma 4, melainkan 5. Ada 5 laporan keuangan. Apalagi kalau seandainya mereka punya kantor-kantor cabang, berarti ada 6, plus laporan konsolidasi di situ. Itu didasari atas dengan standar yang digunakan, yaitu standar akuntansi keuangan. Jadi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah listing di Bursa Efek atau perusahaan-perusahaan yang sudah go public istilahnya ya, nah standar yang digunakan adalah standar akuntansi keuangan, di mana di dalamnya itu diwajibkan harus membuat 5 laporan keuangan. Jika memang ada cabang, ya diperbantukan lagi dengan laporan konsolidasi, seperti itu. Sedangkan kalau entitas tanpa akuntabilitas publik ya, atau mungkin perusahaan-perusahaan yang belum listing ke Bursa Efek, mereka tidak perlu menggunakan yang namanya standar akuntansi keuangan, tapi mereka menggunakan standar akuntansi keuangan etap, SAK etap. Itu dikhususkan untuk mereka. Nah, itu laporan keuangannya cuma 5 ya, masih tetap 5 juga, tapi lebih ringan gitu penyusunannya, nggak terlalu ribet seperti yang dengan standar yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar tadi, yaitu standar akuntansi keuangan. Nah, sedangkan kalau untuk yang UMKM seperti koperasi atau usaha-usaha grosiran yang kecil-kecil ya, intinya yang usaha kecil menengah, mikro seperti itu mereka tidak diharuskan membuat 5 laporan keuangan yang distandarisasi oleh atau yang diatur oleh standar akuntansi keuangan. Ya, mereka tuh menggunakan yang namanya standar akuntansi keuangan atau SAK EMKM. Di situ mereka cuma diperbolehkan membuat laporan tiket.
laporan keuangan itu 3 macam di situ. Cuma laporan laba rugi, perubahan modal, dan arus kas saja, seperti itu. Jadi mereka tuh cuma 3 aja, nggak diperbolehkan 5 karena apa? Kondisinya memang seperti itu. Jadi standar-standar ini kan disesuaikan dengan kondisi kemampuan dari para pengusaha itu sendiri. Jadi tidak dipaksakan harus sesuai dengan standar akuntansi. Kecuali tadi yang sudah punya akuntabilitas publik atau memang sudah listing ke Bursa Efek, itu memang harus diwajibkan laporan keuangannya itu harus mengikuti standar akuntansi keuangan. Berikut pun dengan bagaimana perhitungan kayak penyusutan, depresiasi, atau perhitungan bagaimana tentang transaksi atau jurnal-jurnalnya, itu semua standarisasi atau peraturannya itu mengikuti dengan standar akuntansi keuangan. Sedangkan kalau yang di bawah-bawah mereka itu ya, yang belum mampu istilahnya, itu menggunakan standar akuntansi yang memang disesuaikan dengan kemampuan mereka tadi. Contoh kayak tadi ya, UMKM berarti menggunakan SAK EMKM. Terus yang untuk syariah ada lagi, kalau akuntansi syariah berarti menggunakan standar akuntansi syariah. Dan yang kelima itu adalah pemerintahan. Pemerintahan menggunakan standar yang mana? Mereka menggunakan standar akuntansi pemerintahan. Nah, kalau pemerintahan malah lebih banyak laporan keuangannya. Mereka diwajibkan melakukan atau membuat laporan keuangan sebanyak 7 laporan keuangan ya. Neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, laporan arus kas, catatan asli laporan keuangan, laporan konsolidasi, dan laporan realisasi anggaran. Jadi pemerintahan tidak ada laporan laba rugi, tapi laporan realisasi anggaran. Yang menyangkut pemerintahan kan menggunakan uang negara ya di situ. Jadi mereka tidak ada laporan keuangan, tidak ada laporan laba rugi karena mereka orientasinya adalah untuk pelayanan kepada masyarakat. Jadi itu. Jadi di Indonesia ini ada 5 standar yang dimana disesuaikan dengan kondisinya tadi. Sedangkan ini yang Ibu sajikan 4 yang memang umum sering digunakan atau memang lebih lebih sering muncul lah, entah di perusahaan jasa atau di perusahaan dagang, atau memang lebih intens sering digunakan gitu ya oleh perusahaan-perusahaan, entitas, organisasi, ataupun oleh pemerintahan seperti itu. Jadi ini akan Ibu tampilkan nanti kalau seandainya mau lebih spesifikasi lagi, contohnya mungkin di pemerintahan itu adanya di mata kuliah akuntansi keuangan daerah. Sedangkan kalau untuk yang koperasi berarti di akuntansi koperasi gitu ya. Jadi ada bagiannya masing-masing. Sedangkan ini secara umum Ibu sajikan aja sebagai Ibu sajikan mungkin cuma 4 laporan keuangan seperti itu ya. Di mana ada neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Oke, yang pertama neraca. Neraca ini adalah laporan posisi keuangan yang menggambarkan aset atau kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki pada suatu saat tertentu. Jadi di sini unsur dari neraca itulah ada nama perusahaan, nama laporan, tanggal neraca. Jadi neraca itu hampir sama kayak jurnal umum, hampir sama kayak buku besar, neraca saldo gitu ya, ada kopnya di atas. Nah, di kopnya itu ada tertera nama perusahaan, terus nama laporannya, neraca ya jelas, tanggal neracanya itu, kalau neraca kan biasanya tuh di akhir tahun, berarti 31 Desember 2020 contohnya ya, sama isinya. Dalam isinya itu ada aset, kewajiban, dan modal, seperti itu. Jadi kayak aktiva dan pasiva. Nah, ini contohnya, contoh dari neraca, contohnya perusahaan Koki Lab Travel Design, laporan keuangannya namanya adalah neraca, batusnya neraca. Terus mungkin dia demo ceknya tuh akhir bulan, berarti 30 April 2020 contohnya. Kalau seandainya periodenya mulai dari akhir tahun, berarti tanggalnya 31 Desember 2020. Seperti itu ya, ini contoh kop neracanya. Terus di dalamnya ada apa aja? Nah, yang pertama ada aset. Yang kita tahu kan aset jelas ya adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Intinya semua harta yang kita miliki yang dijadikan sebagai modal untuk kita bisa menjalankan atau memiliki manfaat untuk di masa depan nantinya. Seperti itu. Kalau kewajiban adalah klaim oleh pihak luar kreditor yang harus dilunasi oleh perusahaan. Hutang ya, hutang bank, hutang wesel, dan macam-macam. Nanti dijelaskan setelah ini macam-macam dari hutang itu seperti apa. Terus ada juga hutang perusahaan masa kini. Ada utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, di mana penyelesaian itu diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ini menurut standar akuntansi keuangan ya. Tapi kalau seandainya yang untuk tadi kayak EMKM, terus SAK etap tadi itu nggak terlalu sih. Intinya bisa menyajikan utang-utang yang ada di situ yang akan dijelaskan dalam laporan keuangan tersebut.
Dan yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitasnya itu modal ya, namanya itu modal, di mana itu adalah klaim oleh pihak internet pemilik terhadap aktiva perusahaan. Jadi ya jelas itu adalah modal yang dimiliki oleh pemilik untuk aset-aset dari suatu perusahaan tersebut. Terus ada hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban, dan apabila perusahaan dilikuidasi yang dilunasi kewajiban terlebih dahulu, gitu ya. Itulah ekuitas. Nah, ini harta. Apa aja komponen-komponen yang ada dalam harta? Ini sudah Ibu jelaskan juga di pertemuan pertama, komponen-komponen dari harta atau aset itu apa aja, komponen dari kewajiban itu apa aja, dan komponen dari modal itu apa aja. Hanya mungkin dijelaskan lagi di sini ya. Jadi kalau di harta itu sendiri ada aset lancar atau aktiva lancar, dan ada aset tetap atau aktiva tetap. Ada satu lagi sih, aktiva tidak berusaha, memang agak jarang, tergantung juga kalau memang perusahaannya punya leasing, punya goodwill, punya hak cipta, maka dimasukkan ke dalam golongan harta. Nah, kalau untuk aktiva lancar ada kas, ada piutang usaha, ada piutang wesel, ada perlengkapan, beban-beban yang dibayar di muka, ada persediaan, ada surat berharga, terus ada pendapatan terima di muka, itu semua masuknya di aset. Sedangkan kalau aktiva tetap, itu ada tanah, gedung, peralatan, intinya yang umur ekonomisnya di atas 1 tahun, itu dimasukkan ke dalam golongan aktiva tetap. Seperti itu. Nah, kalau hutang ini terdiri atas hutang usaha, hutang wesel, hutang gaji, hutang bunga, hutang sewa, hutang pajak, hutang obligasi, dan hutang sewa guna usaha. Intinya yang namanya utang, nah itu berarti masuknya dalam kewajiban gitu ya. Dan kalau untuk modal atau ekuitas itu terdiri atas modal saham dan laba ditahan. Cuma 2 kategorinya di sini. Oke. Dan untuk modal itu kita jelas yang merupakan sisa hak terhadap harta suatu perusahaan setelah dikurangi dengan hak pihak ketiga atau hutang tadi, gitu ya. Jadi modal itu harus dikurangi dulu dengan hutang-hutang yang ada, baru diakui sebagai modal tadi, seperti itu. Nah, modal ini akan dipengaruhi oleh unsur-unsur yang pertama pendapatan, beban, investasi, dan pengambilan untuk keperluan pribadi atau private. Seperti itu. Jadi modal itu akan dipengaruhi entah berkurang, entah bertambah, itu dari keempat unsur ini, yaitu pendapatan, beban, investasi, dan private tadi. Seperti itu. Kalau pendapatan jelas ya, kalau pendapatan semakin besar, maka akan menambahkan modal tadi. Kalau beban-beban semakin besar, otomatis akan mengurangi beban, mengurangi modal. Kalau investasi ya jelas, bisa menambahkan ya, kalau ada dia punya returnnya di sini. Terus kalau private ya jelas akan mengurangi, karena keperluan pribadi mengambil ya, otomatis akan mengurangi modal tadi. Nah, sekarang kita masuk dalam pendapatan. Kelompok pendapatan ini dan kelompok beban ini, dia masuknya dalam laporan laba rugi. Tadi kan neraca ya, neraca itu ada aset, kewajiban, dan modal. Sedangkan kalau pendapatan dan beban, itu masuknya dalam laporan laba rugi. Nah, komponen-komponen dari pendapatan itu sendiri, yang pertama ada penjualan, ada pendapatan jasa, ada pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan dividen. Terus pertanyaannya, hibah juga masuk nggak, Bu? Hibah juga masuk dalam pendapatan, tapi kalau berdasarkan fiskus ya, atau berdasarkan pajak, hibah tidak digolongkan dalam pendapatan, jadi dipisahkan gitu ya. Nah, kalau untuk beban itu banyak kalau beban ini. Intinya beban itu adalah suatu pengeluaran, pengorbanan yang kita keluarkan untuk mendukung proses produksi atau proses bisnis agar bisa memperoleh pendapatan tadi. Tapi kalau saya beban itu yang kita keluarkan hanya untuk keuntungan pribadi, itu bukan dalam beban yang dikategorikan untuk perusahaan tadi, beda. Jadi itu beban sendiri. Kalau beban ini yang untuk perusahaan, berarti beban-beban yang emang dikeluarkan atau pengorbanan-pengorbanan yang dikeluarkan semata-mata untuk memperoleh pendapatan terhadap perusahaan itu sendiri, gitu ya. Itu adalah beban. Dan untuk kelompoknya sendiri itu ada banyak banget, ada beban gaji, ada beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan, beban penunjang, beban iklan, ada beban penyusutan, ada beban telepon, ada beban listrik, air, gitu ya. Jadi semua pengorbanan itu kita kategorikan dalam beban atau biaya biasanya ya. Nah, itu untuk laporan di laba rugi. Nah, ini kategori investasi. Kalau investasi itu jelas ya, merupakan penyerahan harta pemilik kepada perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Jadi sekarang itu orang tuh lagi gencar-gencarnya untuk melakukan investasi, karena emang returnnya itu apalagi sejak pandemi mulai berkurang ya, itu mulai naik itu tuh. Wah, jadi kalau bisa bagi kalian adik-adik sekalian,
investasi dari sekarang, siapa tahu nanti ke depan tiba-tiba ada perubahan perekonomian yang sangat baik ke depannya, bisa meningkatkan nilai investasinya sehingga kalian juga bisa ya menambah uang jajan, istilahnya seperti itu ya. Itu cuma intermezzo. Oke, selanjutnya keperluan pribadi, ya jelas untuk keperluan pribadi atau kita kategorikan dalam privé. Jadi privé itu semua bentuk keperluan pribadi yang kita ambil dari modal di suatu perusahaan tadi, seperti itu ya. Nah, di sini jelas privé itu akan menyebabkan berkurangnya jumlah modal dari si owner tadi atau pemilik tadi. Jadi, kalau kalian punya perusahaan, walaupun memang ada akun privé, bukan berarti diwajibkan harus ngambil, ya harus dikondisikan juga dengan kondisi perusahaan tersebut. Kalau emang untungnya besar, sok ngambil. Kalau emang masih diperlukan untuk operasional dari perusahaan tersebut supaya bisa mendukung, supaya bisa memperoleh pendapatan, ya jangan diambil lah, istilahnya seperti itu ya. Tapi kalau emang mendesak karena emang mau bayar listrik rumah nggak ada uang, ya boleh. Tapi ingat, kembalikan, dikondisikan dengan baik sehingga perusahaan tuh operasional tidak terganggu lah, istilah seperti itu. Nah, sekarang bagaimana bentuk dari neraca? Bentuk neraca ini ada dua, ada yang bentuk kontrol dan ada yang bentuk stable. Nah, cross control ini istilah itu kiri kanan, kiri aktiva, kanan itu pasiva. Di mana aktiva itu jelas ya, semua yang tergolong dalam harta, ada aset lancar, tetap dan tak berwujud. Kalau pasiva itu ada hutang dan modal. Kembali ke bentuk persamaan akuntansi, di mana aset sama dengan kewajiban plus modal tadi. Sedangkan kalau bentuk stable, itu dia didahulukan dulu dengan yang harta. Harta semua didahulukan, nanti di bawahnya baru kita masukkan untuk yang pasifanya gitu. Tapi nanti bagaimana kita melihat balance ya Bu? Ya lihat aja dari totalnya itu, total aktiva berapa, nanti kita lihat di bawahnya total pasifanya berapa, kalau ya sama ya balance gitu aja. Nah, untuk yang bentuk stable ini yang digunakan oleh pemerintah saat ini. Jadi pemerintah jarang menggunakan yang bentuk kontrol. Pemerintah tuh sekarang lebih banyak sih memang diwajibkan menggunakan stable. Bahkan sudah ada formatnya yang diatur dalam PP nomor 71 tahun 2010, bahkan Permendagri nomor 63, itu semua sudah diatur dalam situ ya, ada bahwa bentuk dari neraca itu menggunakan bentuk stable, seperti itu. Intinya didahulukan semua yang aktiva, baru dimasukkan yang pasiva. Itu bentuk neraca ya. Jangan lupa di atasnya harus ada KOP tadi. Nama perusahaan, nama laporan keuangannya, dan juga tanggal akhir periodenya. Entah bulan, entah triwulan, entah semesteran, maupun akhir tahun. Nah, ini bentuk penyajiannya ya, bentuk kontrol tadi ya, sudah dijelaskan tadi, aktiva, ada lancar, tetap, tak berwujud, dan pasiva ada hutang dan juga modal atau ekuitas. Sedangkan kalau yang stable seperti ini, didahulukan dulu yang aset, baru yang pasifanya. Nah, ini contohnya ya, contoh sahabat elektrik bentuk neracanya, aset ada kas, piutang dagang, persediaan, aktiva tetap, total aset di bagian kiri. Kiri saya ya, ini kiri saya, kalau kalian mungkin kanan kalian kayaknya. Terus kewajiban di sebelah kanan saya ini, itu ada utang usaha dan juga modal. Jadi ini bentuk neraca yang kontrol tadi. Seperti itu. Nah, ini neraca ini disesuaikan dalam bentuk akun. Sekarang kita masuk dalam laporan laba rugi tadi. Nah, tadi kan sudah jelaskan sebelumnya, laporan laba rugi itu di dalamnya ada pendapatan dan beban atau akun nominal kita sebutnya. Kelewatannya. Nah, laporan laba rugi ini melaporkan kelebihan pendapatan terhadap beban. Sedangkan beban tuh, jika beban melebihi pendapatan, maka kita sebut sebagai rugi. Dan sebaliknya jika pendapatan lebih besar daripada beban, kita sebut sebagai laba atau untung. Seperti itu. Nah, apa saja yang berada dalam laporan keuangan dan bagaimana bentuknya sama. Intinya semua laporan keuangan di atasnya harus ada KOP, di mana KOP-nya itu ada tertera nama perusahaan, nama laporannya, tanggalnya, dan baru isinya. Isinya itu di dalam laporan keuangan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, itu ada pendapatan dan biaya akun nominal, dan juga nanti ada selisihnya. Kalau seandainya pendapatan lebih besar daripada biaya, maka untung atau laba. Jika biayanya lebih besar daripada pendapatan, maka rugi. Seperti itu. Ini ya, contoh judul laporannya hampir sama kayak neraca tadi. Ini sama semua lah laporan keuangan itu ya. Ada kopinya dan kopinya bentuknya sama. Seperti itu. Ada nama perusahaannya, nama laporan keuangan, dan tanggal periodenya. Nah, di sini nanti ada pendapatan. Pendapatan sudah sempat Ibu jelaskan juga kan di awal-awal bahwa pendapatan adalah semua
aliran masuk sumber ekonomi, kas atau aktiva lain ke dalam perusahaan yang berasal dari penyerahan barang dan jasa yang merupakan kegiatan utama perusahaan. Jadi pendapatan itu didapatkan dari semua kegiatan-kegiatan penyerahan barang atau jasa tadi, atau kita menjual barang maupun menjual jasa tadi. Lalu kita dapatkan pendapatan dari konsumen yang menerima semua itu. Misalnya seperti itulah pendapatannya. Sedangkan kalau penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama 1 tahun periode dalam bentuk pemasukan atas penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Itu penghasilan. Seperti itu. Beban jelas tadi seperti sudah Ibu jelaskan sebelumnya, supaya jangan mengulang-ulang ya. Intinya beban itu adalah semua aliran keluar atau pengorbanan yang kita keluarkan untuk bisa mendukung proses bisnis dari suatu perusahaan dalam memperoleh pendapatan. Tapi tolong untuk beban ini jangan dor-dor aja dikeluarin, harus ada batasannya gitu ya, harus bisa seefisien dan seefektif mungkin dalam pengelolaan beban. Intinya tetap mendukung proses bisnis dan tetap bisa menghasilkan suatu barang maupun jasa tanpa harus berlebih-lebihan seperti itu ya. Jangan sampai contohnya mungkin kita mau produksi tahu contohnya, mungkin cuma sekitar 100 pan, tapi gaji orang-orangnya tuh sampai 10 juta, 15 juta. Nah, itu kan kelebihan. Itu bakal membuat perusahaan menjadi rugi. Itulah adalah bebannya. Nah, laba ini dapatkan dari mana? Jelas pendapatan dikurangi beban. Kalau rugi ya, rugi minus. Dalam arti pendapatan lebih besar daripada beban. Seperti itu ya. Nah, bentuk laporan laba ruginya. Di sini ada yang laporan laba rugi bertahap dan ada laporan laba rugi satu tahap. Laporan laba rugi bertahap itu penyajiannya berdasarkan pada penentuan rugi laba dari aktivitas usaha, sedangkan penentuan rugi laba di luar aktivitas usaha. Sedangkan kalau yang laporan laba rugi satu tahap langsung penyajian dengan satu tahap. Ini contohnya ya. Nah, ini ada pendapatan, totalnya berapa, terus kita totalkan biaya operasinya, dapatkan berapa, baru kita selisihkan di sini. Kalau emang tadi ya pendapatan lebih besar daripada biaya, maka laba. Sebaliknya, jika pendapatan lebih kecil daripada beban, maka rugi. Nah, yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Dari katanya adalah laporan perubahan modal, berarti harus ada yang namanya perubahan modal. Yang mungkin awalnya kita tanam modal kita di satu perusahaan itu 5 juta, berarti setelah berjalannya waktu, setelah proses bisnis itu berjalan, ya harus ada perubahan di sini. Di mana modal mungkin bisa bertambah atau berkurang. Kita mau tahu dari mana? Dengan adanya laporan perubahan modal ini, ya. Nah, laporan perubahan modal ini seperti tadi, kopnya sama, di mana ada nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal laporan. Isinya adalah laba bersih yang diperoleh, atau rugi yang diperoleh, dan setoran tambahan dari pemilik, atau mungkin penarikan dari pemilik atau privé tadi. Nah, ini contoh judulnya, bukan contohnya ya, ini judul kopnya ya, yang diharuskan, dan ini laporan perubahan modal. Jika mengalami perubahan modal dalam arti modal itu mengalami kenaikan, maka itu di situ ada investasi oleh pemilik dan ada laba bersih. Tapi kalau modal itu mengalami penurunan, itu apabila ada penarikan oleh pemilik dan juga karena adanya rugi bersih. Seperti itu. Laporan perubahan modal contohnya ya, modal, investasi, laba atau rugi nanti dapatkan di sini. Nah, jika dikurangi privé dan ada penambahan ekuitas, penambahan kenaikan ekuitas dari pemilik, maka nanti didapatkan modal akhir. Ini contoh di bulan Januari ya. Selalu di akhir. Intinya kalau prinsip periode itu ada akhir bulan, ada triwulan, ada semester, dan ada akhir tahun. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah laporan perubahan ekuitas. Bagaimana laporan arus kas? Sama kopnya juga ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa kopnya itu sama semua untuk laporan, nama perusahaan, nama laporan, dan tanggal laporan. Isinya itu ada penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo atau defisit tadi. Seperti itu. Nah, laporan arus kas itu terdiri atas 3 aktivitas. Yang pertama berdasarkan aktivitas operasi, di mana ini melaporkan rangkuman penerimaan dan pengeluaran kas dari operasi perusahaan tersebut. Sedangkan yang kedua, aktivitas investasi, ini melaporkan transaksi kas untuk akuisisi dan penjualan aset yang relatif permanen. Dan yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, ini melaporkan transaksi kas yang berkaitan dengan investasi kas oleh pemilik, pinjaman, dan penarikan kas oleh pemilik. Itu laporan arus kas. Nanti kita akan pelan-pelan latihan membuat laporan
laporan-laporan tadi ya, dari laporan laba rugi, neraca, perubahan ekuitas, dan terakhir laporan arus kas. Nah, ini komponen-komponen dari laporan arus kas. Kalau arus kas dari aktivitas operasi itu terdiri dari penerimaan dari pelanggan. Kalau pembayaran itu kepada pemasok dan kepada karyawan. Sedangkan kalau aktivitas investasi itu berdasarkan pembelian tanah ataupun penjualan tanah. Sedangkan kalau aktivitas pembiayaan itu berdasarkan investasi oleh pemilik atau mungkin penarikan oleh pemilik. Itu nanti kita ketahui semua di laporan arus kas. Gitu. Ini judulnya dan ini bentuknya ya. Arus kas, aktivitas operasi, kasnya diterima, dikurangi dengan pembayaran kas untuk beban, didapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi, dan seterusnya. Bisa lihat sini ya contohnya. Oke, nah itu harus sama dengan saldo kas neraca. Kalau beda berarti ada kekeliruan ketika menginput atau mencatat dalam laporan arus kas tadi. Nah, ini laporannya. Contohnya nih, laporan laba rugi. Nah, ini untuk contoh ya, contoh untuk laporan laba rugi travel design. Laporan laba rugi seperti ini, dapatnya laba bersih nih, pendapatan lebih besar daripada beban. Oke. Terus nanti dari yang 5.200 ini kita pindahkan ke laporan perubahan ekuitas, di mana akan ada penambahan investasi pemilik, laba bersihnya berarti tambah, jadi modalnya berubah 35.200. Lalu ada pengurangan penarikan prive 2.000. Maka di sini modalnya berkurang menjadi 33.200. Ada perubahan kan di sini? Jelas ada perubahan karena di awal tuh cuma 30.000 berubah menjadi 33.200 karena adanya penambahan laba dan karena ada pengurangan prive. Nah, nanti 33.200 tadi itu kita masukkan ke dalam laporan neraca. Bisa dilihat ya di tanda panah itu. Pertama kita masukkan semua aset ke dalam aktiva dan kita masukkan hutang di kolom kewajiban dan ekuitas. Hutang tadi berapa kita masukkan dan modal tuh kita masukkan dari modal akhir yang kita dapatkan di laporan perubahan ekuitas. Maka dapatkanlah totalnya 33.400. Nah, kalau aktiva sama pasiva totalnya sama maka balance seperti itu. Jadi itu untuk laporan neraca. Sekarang yang terakhir adalah laporan arus kasnya. Bulan berakhir 30 April, jadi arus kas dari aktivitas operasi ada 2.900, investasi 11.000 dikurangi ya, karena investasi ya, kita kan menanam nih, berarti kita mengurangkan uang kita istilahnya seperti itu. Ada pembiayaan, dari aktivitas pembiayaan 28.000, maka kenaikan kas bersihnya sebesar 19.900. Nah, ini contoh dari laporan arus kasnya. Saldo kasnya sebesar 19.900. Nah, 19.900 ini harus sama nilainya dengan yang ada di neraca nih. Di kas ya, lihat ya, kas 19.900 harus sama nilainya. Kalau beda berarti ada kekeliruan di sini. Seperti itu. Nah, itulah materi kita terkait laporan keuangan di mana terdiri atas 4, yaitu laporan keuangan laba rugi, perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Oke, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait materi tentang laporan keuangan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat diimplementasikan nanti dengan tugas-tugas yang akan Ibu berikan melalui Google Classroom pastinya ya, karena semua tugas akan Ibu buatkan di sana. Mudah-mudahan dapat dimengerti dan jika memang masih ngandap dikit lah ya, boleh bertanya ke Ibu melalui WA juga boleh atau mungkin bertemu di ruangan Ibu juga boleh. Sebenarnya Ibu akan memberikan fasilitas terkait bagaimana kalian bisa untuk memahami dan bisa menambah ilmu kalian tanpa ngandat di tengah jalan, istilah kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian. Terima kasih dari Ibu. Selamat menonton video Ibu. Dan tolong ya dipelajari dan dilatihkan, sering-sering latihan juga untuk buat jurnal supaya terbiasa sehingga tidak lagi terbata-bata ketika bikin jurnal, karena kalau masih terbata-bata bikin jurnal pasti laporan keuangan juga pasti akan terbata-bata juga jadinya. Ya tolong dipelajari dengan baik. Intinya jika kesulitan silakan bertanya ke Ibu. Oke, sekian. Terima kasih.